Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Sadia dengan NIM 19051204065 dari kelas Teknik Informatika 2019B. Di sini saya membuat skema jaringan di SMK Nusantara Indonesia. Nah, saya menggunakan 7 buah router. Untuk router yang pertama menyambung dengan jurusan otomotif, router yang kedua menyambung dengan jurusan tata boga, router yang ketiga menyambung dengan ruang ekstrakurikuler dan juga aula. Untuk router yang keempat menyambung dengan jurusan TKJ. Untuk router yang kelima menyambung dengan jurusan pemasaran. Untuk router yang keenam menyambung dengan server. Sedangkan untuk router yang ketujuh menyambung dengan ruang guru dan juga ruang jurusan. Pada router pertama menyambung dengan jurusan otomotif dengan IP-nya 192.168.65.0/26 dengan gateway 62/26. Di sini saya menggunakan 10 buah PC, 1 printer, 2 switch, 2 access point, 2 laptop, 3 smartphone, dan juga 1 DHCP. Untuk router yang kedua menyambung dengan jurusan tata boga dengan IP-nya 195.168.65.0/26, gateway-nya 62/26. Nah, di sini saya menggunakan 10 buah PC, 2 switch, 1 DHCP, 1 printer, 2 access point, 4 buah smartphone, dan juga 1 laptop. Sedangkan untuk router 3 menyambung dengan ruang ekstrakurikuler dan aula. Untuk ruang ekstrakurikulernya IP-nya 200.165.65.0/26 dengan gateway-nya 62/26, dan untuk aula IP-nya 210.165.65.0/25 dengan gateway-nya 254/25. Di ruang ekstrakurikuler ada 1 switch, 1 DHCP, 1 printer, 1 access point, 2 laptop, dan juga 2 smartphone. Untuk aula ada 1 switch, 1 DHCP, 1 access point, 1 smartphone, dan juga 1 laptop. Selanjutnya di router 4 yang menyambung dengan jurusan TKJ. Untuk IP-nya 196.168.65.0/25 dengan gateway-nya 126/25. Di sini ada 2 switch, 5 buah laptop, 3 buah smartphone, 2 access point, 1 printer, dan 1 DHCP. Selanjutnya untuk router 5 menyambung dengan jurusan pemasaran dengan IP-nya 197.168.65.0/25 dengan gateway-nya 254/25. Di sini ada 1 DHCP, 1 printer, 2 access point, 2 smartphone, dan juga 5 laptop. Selanjutnya untuk router 6 menyambung dengan server, yaitu ada DNS server, FTP server, mail server, dan juga web server dengan IP 8.8.65.0/24. Selanjutnya di router 7 yang menyambung dengan ruang guru dan ruang jurusan. Pada ruang guru IP-nya 200.168.65.0/25 dengan gateway-nya 126/25. Di sini ada 1 access point, 1 switch, 1 DHCP, 1 printer, 2 smartphone, dan juga 3 laptop. Dan untuk ruang jurusannya IP-nya 201.168.65.0/25 dengan gateway-nya 254/25. Di sini ada 1 buah switch, 1 DHCP, 1 printer, 1 access point, 2 buah laptop, 2 PC, dan juga 1 smartphone. Selanjutnya adalah kita lakukan routing pada tiap-tiap router. Yang pertama kita klik di router 1, kita masuk config, RIP. Nah, di sini kita tambahkan IP yang menyambung dengan semua router. Ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan juga IP yang menyambung dengan router 1 yaitu di jurusan otomotif dengan IP-nya 192.168.65.0. Nah, jika sudah, kita masuk ke menu CLI, lalu kita ketikkan perintah no auto summary version 2. Setelah itu kita masuk ke config. Nah, untuk pas Ethernet 0 ini saya sudah sambungkan dengan switch yang ada di jurusan otomotif dengan IP-nya 192.168.65.62. Karena menggunakan SUS26 maka subnet masknya adalah 192. Dan untuk serial 2-nya menyambung dengan router 7 yaitu IP-nya 11.11.65.15. Dan subnet masknya karena /24 maka akhirannya 0. Untuk serial 3-nya
menyambung dengan router 2, maka IP-nya adalah 12.12.65.15 dengan subnet masknya akhiran 0. Jika sudah, kita close. Selanjutnya di router 2, sama seperti router 1, masuk ke config, RIP, lalu kita tambahkan juga jaringan-jaringan yang menyambung pada tiap-tiap router. Setelah itu kita juga tambahkan IP jaringan yang menyambung dengan jurusan tata boga. Untuk fast Ethernet 0-nya IP-nya yaitu 195.168.65.62. Karena menggunakan slash 26 maka subnet masknya akhiran 192. Untuk serial 2-nya menyambung dengan router 1 dengan IP 12.12.65.20. Subnet masknya akhiran 0. Dan untuk serial 3 menyambung dengan router 3 dengan IP-nya 13.13.65.20. Subnet masknya akhiran 0. Lalu kita masuk ke menu CLI, lalu kita ketikkan perintah no auto summary version 2 config, setelah itu save. Jika sudah, kita close. Selanjutnya pada router 3, di sini juga sama seperti router 1 dan 2, kita klik RIP, kita tambahkan IP yang menyambung dengan semua router, dan juga kita tambahkan IP di ruang ekstrakurikuler dan juga aula. Nah, untuk fast Ethernet 0-nya menyambung dengan ruang ekstrakurikuler dengan IP-nya 201.165.65.26, subnet masknya 192. Untuk fast Ethernet 1-nya menyambung dengan aula dengan IP 210.165.65.254. Karena slash 25 maka subnet masknya akhiran 128. Untuk serial 2-nya menyambung dengan router 2 dengan IP 13.13.65.25. Dan untuk serial 3-nya menyambung dengan router 4 dengan IP 14.14.65.25. Jika sudah masuk menu CLI, lalu kita ketikkan perintah no auto summary version 2 config, setting, lalu save. Jika sudah, kita close. Selanjutnya di router 4, masuk config. Untuk fast Ethernet 0-nya IP-nya 196.168.65.126/25 maka subnet masknya akhiran 128. Serial 2-nya menyambung dengan router 3. Untuk serial 3-nya menyambung dengan router 5. Jika sudah, untuk RIP-nya sama seperti router lainnya. Lalu kita tambahkan juga IP jaringan yang ada di jurusan TKJ. Masuk ke menu CLI, lalu kita ketikkan perintah no auto summary version 2 config, save, lalu close. Setelah itu untuk router 5 kita klik config, fast Ethernet 0-nya menyambung dengan IP di jurusan pemasaran dengan gateway-nya 254, subnet masknya akhiran 128. Untuk serial 2-nya menyambung dengan router 4, dan untuk serial 3-nya menyambung dengan router 6 yaitu router server. Lalu kita klik CLI, lalu kita ketikkan perintah no auto summary version 2 config, setting, save, lalu close. Selanjutnya kita klik router 6. Nah, untuk router 6 ini yang menyambung dengan switch adalah fast Ethernet 1 dengan IP-nya 8865.5. Untuk subnet masknya karena slash 24 maka akhiran 0. Nah, untuk serial 2-nya menyambung dengan router 7, dan untuk serial 3-nya menyambung dengan router 5. Lalu kita masuk CLI, setelah itu kita ketikkan perintah no auto summary version 2, lalu masuk config, setting, save, close. Jika sudah, selanjutnya router 7 config,
Untuk fast Ethernet 0-nya menyambung dengan ruang guru dengan IP-nya 200.168.65.126. Karena /25 maka subnet masknya akhiran 128. Dan untuk fast Ethernet 1-nya menyambung dengan ruang jurusan dengan IP-nya 201.168.65.254. Subnet masknya akhiran 128. Untuk serial 2-nya menyambung dengan router 6 dan untuk serial 3-nya menyambung dengan router 1. Lalu kita masuk CLI. Setelah itu kita ketikkan perintah no auto summary version 2 config setting save, lalu close. Jika semuanya sudah di save, selanjutnya kita lakukan restart kepada semua device dengan menekan tombol refresh ini. Kita klik, kita pilih yes. Lalu kita tunggu beberapa menit sampai semuanya terhubung kembali. Jika sudah, selanjutnya kita setting access point. Di sini untuk semua access point-nya sudah saya setting sebelumnya. Misalnya untuk access point di jurusan TKJ, kita klik config port 1. Untuk SSID-nya saya beri nama AP_lab_3. Authentication-nya di sini saya pilih WPA2PSK dengan password QWERTY ASD. Misalnya kita buka juga access point yang ada di ruang jurusan. Di sini juga sudah saya setting untuk SSID dan juga passwordnya. Di sini juga sudah. Semuanya access point sudah saya setting sebelumnya. Lalu setelah kita setting semua access point pada skema jaringan ini, selanjutnya adalah kita setting pada setiap device, pada laptop dan juga smartphone. Misalnya di ruang ekstrakurikuler kita klik config, pilih wireless 0. Nah, SSID-nya sesuaikan sesuai access point yang menyambung pada ruang ekstrakurikuler dengan nama ekstra, authentication-nya WPA2PSK, passwordnya ekstra 12345. Lalu misalnya di device yang lain pada jurusan pemasaran kita klik. Di sini juga sudah SSID dan juga passwordnya. Selanjutnya kita cek juga misalnya di jurusan otomotif. Untuk HP juga sudah SSID dan juga passwordnya. Nah, jika semua device-nya sudah kita setting untuk SSID dan juga passwordnya, selanjutnya kita setting device untuk mengatur IP-nya secara otomatis. Di sini kita bisa menggunakan DHCP server pada masing-masing jurusan maupun ruang yang tersedia. Kita klik di ruang ekstrakurikuler. Pas Ethernet 0-nya IP-nya 200.165.65.1 dengan subnet masknya akhiran 192. Lalu di service kita klik DHCP. Nah, di sini juga gateway-nya sesuai dengan ruang ekstrakurikuler yaitu akhiran 62. DNS servernya 8.8.65.8. Start IP-nya saya mulai dari 1. Maksimum numbernya yang bisa terhubung adalah 60. Setelah itu di save, lalu di close. Begitupun juga dengan DHCP lainnya. Kita cek di aula, di sini juga sudah. Untuk di aula, maksimum numbernya 120 karena menggunakan /25. Nah, setelah itu, jika kita sudah men-setting DHCP servernya, maka untuk semua device-nya, IP-nya kita rubah ke DHCP atau secara otomatis. Kita pilih misalnya di jurusan pemasaran. Kita klik laptopnya, desktop. Nah, di sini sudah berubah di DHCP sehingga IP-nya nanti menambah sendiri subnet mask, gateway dan juga DNS server. Misalnya kita rubah ke static, lalu kita rubah ke DHCP, nanti akan mengisi sendiri untuk IP, subnet mask, gateway dan juga DNS. Begitupun dengan device yang lainnya.
semua IP-nya sudah saya rubah ke DHCP. Kita coba di jurusan Tata Boga. Di sini IP-nya juga sudah DHCP. Pada ruang jurusan, di sini juga IP-nya juga sudah DHCP. Nah, setelah semua device IP-nya sudah kita rubah ke DHCP, selanjutnya adalah kita coba lakukan ping apakah semua device ini menyambung ke server yang ada di router 6, yaitu ada DNS, FTP, mail, dan juga web server. Untuk DNS IP-nya 8865.8, untuk FTP servernya 8.8.65.9, untuk mail servernya IP-nya 8.8.65.10, untuk web servernya IP-nya 8865.11. Lalu kita langsung saja melakukan pengujian apakah device-device ini menyambung dengan server-server yang ada di router 6. Kita ambil contoh, misal di jurusan TKJ, kita klik desktop, command prompt, kita ketikkan perintah ping IP DNS yaitu 88658. Nah, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita cek apakah menyambung dengan FTP dengan perintah ping IP FTP 88659. Di sini juga sudah berhasil. Misalnya selanjutnya untuk mail dan juga web server, kita coba ke jurusan otomotif, kita klik desktop, command prompt, kita ketikkan perintah ping IP mail server yaitu 886510. Di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita cek untuk web server, ping IP web server 886511. Nah, di sini juga sudah berhasil. Jika semua device-nya sudah terkoneksi ke server, setelah itu kita masuk ke konfigurasi yang ada di web server, kita klik service HTTP. Di sini kita pilih index, klik edit. Nah, untuk isi HTML-nya ini sudah saya buat sesuai dengan deskripsi SMK Nusantara Indonesia. Di sini sudah ada alamat, nomor telepon, dan juga sedikit informasi tentang SMK Nusantara Indonesia. Jika HTML-nya sudah kita buat, kita klik save. Setelah itu, jika kita sudah buat HTML-nya yang seperti tadi, kita cek pada device apakah sudah bisa dibuka. Kita klik misalnya di jurusan otomotif, desktop, kita masuk ke web browser. Di sini kita masukkan IP web server yaitu 8865.11. Nah, di sini sudah muncul informasi tentang SMK Nusantara dan juga ada alamat, nomor telepon, dan sedikit informasinya. Itu tandanya HTML yang kita buat tadi di web server sudah berhasil dan sudah bisa kita akses pada semua device yang ada di SMK Nusantara Indonesia. Nah, misalnya kita cek juga pada device lainnya, misal di ruang guru, desktop, web browser, IP web servernya 8865.11. Di sini juga sudah muncul, berarti tandanya sudah berhasil. Lalu kita close. Jika sudah berhasil, untuk langkah selanjutnya, untuk mempermudah kita agar tidak harus menghafal IP web server, kita daftarkan di DNS server. Kita masuk konfigurasi DNS, lalu klik DNS. Nah, di sini saya sudah daftarkan untuk namanya smknusantara.com. dengan alamat IP-nya 8865.11. Selain itu, saya juga sudah mendaftarkan FTP dan juga mail di SMK Nusantara ini. Dan juga selain itu, saya sudah daftarkan untuk alamat websitenya www dengan nanti hostname-nya ftp.smknusantara.com. Begitupun untuk mail dan juga web servernya. Jika sudah kita close, selanjutnya adalah apakah URL yang kita daftarkan ke DNS server tadi sudah bisa kita jalankan. Kita coba di salah satu device, misalnya di sini desktop, web browser, kita ketikkan
smknusantara.com. Nah, di sini sudah berhasil dan sudah muncul tandanya URL yang kita daftarkan ke DNS server tadi sudah berhasil. Lalu kita close. Nah, selanjutnya device-device yang ada di jaringan ini juga bisa saling mengirim file maupun mengunduhnya. Kita bisa menggunakan FTP server. Kita klik FTP server, service, FTP. Di sini untuk username-nya SMK Nusantara, password-nya juga SMK Nusantara, dan juga kita checklist semuanya. Jika sudah, kita save, lalu kita close. Nah, setelah membuat username dan juga password pada FTP server, kita klik salah satu device, desktop, lalu kita masuk ke text editor. Di sini kita buat pesan sederhana untuk sebagai contoh, misalnya ini email sederhana SMK Nusantara. Kita klik file, kita save dengan nama smknusantara.txt. Oke. Untuk mengecek apakah file yang kita buat barusan sudah tersimpan apa belum, kita masuk ke command prompt. Setelah itu kita ketikkan perintah dir. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya pesan yang sudah kita buat tadi sudah tersimpan. Selanjutnya adalah kita buat koneksi ke FTP server dengan perintah FTP spasi IP FTP yaitu 8865.9. Username-nya yang telah kita buat tadi yaitu SMK Nusantara, dengan passwordnya juga SMK Nusantara. Nah, jika keterangannya sudah tertulis pasif mode on, itu tandanya sudah terkoneksi dengan FTP server. Selanjutnya kita ketikkan perintah put, lalu nama file pesan yang telah kita buat tadi yaitu smknusantara.txt. Jika sudah, selanjutnya kita close. Kita lakukan juga koneksi FTP server pada device lain. Misalnya di Aula kita klik desktop, lalu kita ketikkan perintah FTP 8865.9 SMK Nusantara. SMK Nusantara. Setelah itu kita ketikkan perintah get nama file pesan yang kita buat tadi di PC sebelumnya yaitu smknusantara.txt. Nah, di sini juga sudah diterima filenya tadi dari PC sebelumnya yang kita buat. Jika sudah, kita close. Agar dapat saling mengirim dan juga menerima email, kita juga dapat memanfaatkan mail server pada jaringan ini. Yang pertama, kita daftarkan juga mail server pada DNS server. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, di sini di DNS servernya saya sudah daftarkan untuk FTP, mail, dan juga web servernya. Lalu kita ketik di salah satu device, command prompt, lalu kita ketikkan perintah ns lookup mail.smknusantara.com. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Kita close. Nah, jika sudah, kita masuk konfigurasi mail server, lalu kita masuk ke menu service, email. Di sini domain name-nya sudah saya set yaitu mail.smknusantara.com. Untuk usernya file 1, passwordnya file 1. Begitu juga untuk yang kedua yaitu usernya file 2, passwordnya file 2. Jika sudah, kita close. Selanjutnya kita coba untuk mengirim email. Kita klik salah satu device, desktop, email. Username-nya yang pertama kita isi file 1. Email address-nya file 1 @mail
mail.smknusantara.com. Incoming mail servernya yaitu mail.smknusantara.com. Outgoingnya juga sama, mail.smknusantara.com. Username-nya file 1, passwordnya file 1, lalu kita save. Setelah itu kita masuk compose. Untuk to-nya kita isi file 2 @mail.smknusantara.com. Untuk subjeknya saya isi email dengan pesannya ini email SMK Nusantara, lalu kita klik send. Setelah itu selanjutnya kita pilih salah satu device lainnya, misalnya di sini di jurusan pemasaran kita klik email, username-nya kita isi file 2, email address-nya yaitu file 2 @mail.smknusantara.com. Incoming-nya mail.smknusantara.com. Outgoing-nya juga sama. Username-nya yaitu file 2, passwordnya file 2, lalu kita klik save, lalu kita klik save. Nah, di sini file 1 yang telah dikirim oleh PC sebelumnya sudah diterima pada laptop. Kita klik, di sini juga isinya sama, yaitu subjeknya email dengan pesannya ini email SMK Nusantara. Tandanya sudah berhasil. Lalu kita klik reply, kita balas baik, terima kasih. Kita klik send. Lalu kita cek pada PC sebelumnya. Kita klik email, lalu di sini kita klik receive. Nah, balasan dari file 2 atau dari laptop sebelumnya sudah diterima oleh PC 6. Nah, di sini sudah masuk, tandanya sudah berhasil reply dari file 2 atau dari laptop. Jika sudah, kita close. Segitu dulu penjelasan dari saya tentang skema jaringan yang ada di SMK Nusantara Indonesia. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.